Halo semuanya. Selamat datang kembali di kelas kehidupan. Apakah Anda pernah merasa direndahkan? Ataukah orang lain menganggap Anda sepele? Lalu, adakah orang lain yang mencoba membatasi kemampuan Anda dengan berkata yang tidak mendukung? Jika itu iya, Anda bukanlah satu-satunya. Kita semua pernah berada di suatu titik dalam perjalanan kita. Pasti pernah menghadapi saat-saat di mana kita direndahkan. Tapi tahukah Anda, bahwa saat-saat seperti ini sebenarnya bisa kita balikan menjadi kekuatan kita? Ya, Anda tidak sedang salah mendengar. Ada cara-cara khusus yang bisa kita gunakan untuk menghadapi situasi seperti ini. Tidak hanya menghadapi dengan kebijaksanaan, tetapi juga dengan tindakan kita. Yang bisa membuat orang yang meremehkan kita terdiam dengan sendirinya. Jadi, siapkah Anda mendengar apa saja sikap yang terbaik tersebut? Siap mengubah segala rintangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Karena video kali ini akan membahas tentang strategi untuk menghadapi dan bertransformasi di tengah keraguan dan kritikan. Siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang mengubah pandangan dan memperkuat hati. Mari, kita langsung saja memulainya. Satu. Diam. Saat kita membahas bahwa diam itu sebagai respon saat kita diremehkan. Mungkin banyak di antara kita sedang bertanya, apakah diam itu bisa benar-benar efektif? Mari kita coba uraikan makna di balik kekuatan diam itu. Diam dalam konteks ini bukanlah suatu tanda kelemahan atau ketidakmampuan kita membalasnya. Namun sebaliknya, diam di sini adalah sebuah pilihan yang kita buat karena kita memilih untuk berada di atas situasi itu. Memilih untuk tidak memberi makan pada energi negatif yang tidak layak untuk waktu atau perhatian kita. Diam menunjukkan kekuatan mental kita yang luar biasa. Ini adalah bukti kalau kita telah memiliki kendali atas emosi dan juga reaksi kita. Saat seseorang sedang mencoba untuk merendahkan kita, respon pertama yang mungkin kita munculkan adalah untuk membalas atau membela diri. Namun, dengan memilih untuk diam, kita sebenarnya memilih untuk tidak membiarkan orang lain mengendalikan reaksi atau perasaan kita. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional yang tinggi, di mana kita mengakui bahwa tidak semua pertempuran layak untuk dihadapi. Selain dari itu, diam dapat memberikan kita ruang untuk merefleksikan diri. Dalam kesunyian, kita dapat mengevaluasikan diri dengan lebih jernih, serta objektif. Ini memberikan kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri. Mengapa kata-kata ini mempengaruhi saya? Apakah saya bisa mempelajari kebenaran yang ada di dalamnya? Ataukah ini hanyalah pandangan yang tidak berdasar? Dengan demikian, kita dapat memilih bagaimana langkah kita selanjutnya. Apakah kita akan mengabaikan komentar itu, karena kita anggap hanya sebuah kebisingan saja? Apa mengambilnya sebagai masukan konstruktif untuk pertumbuhan pribadi kita? Lebih jauh, diam juga merupakan sebuah strategi. Dengan tidak segera bereaksi, kita memberikan waktu kepada diri kita untuk menyusun strategi kita sendiri. Baik itu dalam bentuk tindakan yang nyata, untuk membuktikan diri kita. Atau memutuskan bahwa energi kita lebih baik digunakan untuk hal yang lain. Diam bukan berarti kita menyerah, tetapi kita sedang mempersiapkan diri. Seperti kata pepatah, aksi berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan persiapan yang kita lakukan dalam diam, akan membuat aksi kita nantinya menjadi lebih kuat, juga berdampak. Ingatlah jika kita telah memilih untuk diam, di hadapan penghinaan. Kita tidak hanya memelihara martabat kita sendiri, tetapi juga memelihara kekuatan batin.
kita bisa membuktikan bahwa kita adalah penguasa yang sejati atas reaksi dan emosi kita. Dan itu adalah kekuatan yang sejati, yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Jadi, saat Anda dihadapkan pada situasi di mana orang lain mencoba meremehkan Anda, ambillah momentum itu untuk berdiam, merenung, dan kemudian dengan kekuatan yang berasal dari dalam, pilihlah cara yang akan membuat Anda berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dua. Buat mereka terdiam dengan aksi. Setelah kita membahas diam sebagai reaksi terhadap mereka yang merendahkan kita, sekarang kita membahas ke langkah yang berikutnya, yang tidak kalah penting. Buat mereka terdiam dengan aksi. Mungkin ada pepatah lama yang berbunyi, biarkan aksi berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan inilah waktunya untuk menjadikan bunyi dari pepatah itu sebagai pedoman kita. Marilah kita bahas, bagaimana aksi nyata kita bisa menjadi jawaban yang paling berdampak terhadap keraguan dan penghinaan orang lain kepada kita. Di dunia yang tidak jarang menilai berdasarkan apa yang terlihat, tindakan dan pencapaian kita menjadi bukti nyata, kemampuan dan dedikasi kita. Tidak peduli seberapa banyak orang yang meragukan, meremehkan atau merendahkan kita. Aksi nyata tidak bisa diabaikan. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan tentang apa yang bisa kita lakukan. Melampaui segala kata-kata, setiap langkah yang akan kita ambil menuju kepada tujuan kita. Setiap pencapaian yang dapat kita raih, memperkuat kepercayaan diri kita. Ini bukan hanya membuktikan kepada orang lain, tetapi lebih penting lagi, membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Dengan setiap aksi, kita membangun diri kita menjadi lebih kuat, lebih resilient, dan juga lebih siap dalam menghadapi tantangan yang berikutnya. Langkah pertama untuk menunjukkan aksi adalah dengan memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisikan dengan baik. Apa yang ingin Anda capai? Mengapa itu penting bagi Anda? Dengan tujuan yang jelas, Anda memiliki arah yang jelas, yang memungkinkan Anda untuk merencanakan langkah-langkah nyata untuk menuju pencapaian itu. Setelah menetapkan tujuan, susunlah rencana aksi. Ini termasuk menentukan apa saja langkah yang perlu untuk kita ambil, sumber daya yang kita butuhkan, serta batas waktu untuk setiap pencapaian kita. Rencana aksi yang terstruktur akan membantu kita tetap fokus dan tersusun dalam perjalanan kita. Kunci dari menunjukkan aksi adalah konsistensi. Tanpa konsistensi, sulit untuk melihat kemajuan yang signifikan. Tetaplah disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang mendukung tujuan kita. Serta jangan pernah membiarkan hambatan atau kegagalan menghentikan kita. Perlu diingat, setiap langkah maju adalah bagian dari proses pertumbuhan kita. Menghadapi keraguan dan penghinaan dengan aksi yang nyata adalah salah satu cara paling kuat untuk membuktikan nilai kita. Tidak hanya kepada mereka yang merendahkan, tetapi yang lebih penting kepada diri kita sendiri. Di akhir hari, apa yang telah kita capai, bagaimana kita tumbuh, dan bagaimana cara kita menghadapi tantangan, adalah cerita yang paling berharga dari perjalanan kita. Jadi saat kita terus bergerak untuk maju, marilah kita ingat bahwa setiap langkah dan tindakan kita bisa menambah satu halaman ke dalam lembaran perjalanan kehidupan yang kita jalani. Tidak akan selalu mudah, akan ada hari-hari di mana rintangan terasa terlalu besar dan kuat. Sedangkan kemajuan untuk kita terasa sangat lambat. Namun perlu ditanamkan pada diri kita, bahwa setiap rintangan adalah sebuah kesempatan untuk belajar. Dan setiap langkah yang lambat, masih merupakan langkah yang maju. Ketika kita merasa down, marilah kita ingat lagi mengapa kita memulainya. Biarkan alasan itu menjadi api penyemangat, yang mendorong kita untuk melewati masa-masa sulit. Menunjukkan aksi juga berarti menanamkan kesabaran dan ketekunan dalam diri kita. Kesuksesan tidak sering terjadi dengan mudah dan cepat,
dan seringkali perjalananlah yang menjadikan pencapaian tersebut sangat berharga. Tetap sabar dan tekun, kita dapat membangun karakter yang bisa membuat mereka yang meremehkan kita menjadi terdiam, serta dapat membentuk karakter kita yang lebih kuat dan lebih mampu. Terima kasih telah bersama-sama kita membahas secara mendalam dan inspiratif tentang sikap terbaik saat kita diremehkan oleh orang lain. Melalui langkah yang terbaik ini, memilih diam sebagai kekuatan, menunjukkan aksi yang bisa membuat mereka terdiam dengan hasil nyata. Kita telah mendalami bagaimana cara kita menghadapi dan mengatasi penilaian serta keraguan dari orang lain, dengan cara yang penuh martabat dan efektif. Setiap langkah yang kita bahas, bukan hanya tentang menghadapi penghinaan atau meremehkan. Lebih dari itu, ini adalah tentang perjalanan pribadi kita menuju pertumbuhan, kepercayaan diri, dan keunggulan. Dalam menghadapi keraguan dan kritikan, kita diberi kesempatan untuk menegaskan kembali kekuatan kita. Mengejar tujuan kita dengan lebih bersemangat. Dan pada akhirnya, menunjukkan kepada diri kita sendiri dan kepada dunia, apa yang benar-benar kita mampu. Ingat, perjalanan Anda adalah cerita unik Anda sendiri. Setiap tantangan, rintangan, memberi kesempatan menulis lembar-lembar perjalanan hidup kita dengan ketekunan dan kebijaksanaan. Jangan biarkan suara-suara luar menentukan nilai atau arah kita. Sebaliknya, biarkan aksi pencapaian dan karakter kita yang berbicara atas nama kita sendiri. Kami harap pembahasan kali ini bisa memberikan kita pengetahuan, alat, serta motivasi untuk melangkah maju dengan keyakinan. Teruslah berjalan di jalur Anda dengan kepala tegak, hati yang berani, dan semangat yang tidak tergoyahkan. Dan ingat, ketika Anda bergerak maju dengan tindakan yang otentik dan bermakna, dunia akan mendengar. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang inspiratif serta memotivasi kita. Tetaplah bertumbuh kembang, terus berjuang, dan teruslah bersinar. Kita memiliki segala hal yang diperlukan untuk mengatasi segala hal yang datang di jalan kita. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, tetaplah kuat dan selalu positif. Sekian pembahasan tentang pengambilan sikap terbaik saat kita direndahkan oleh orang lain. Jangan lupa berikan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.